Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Materi kali ini adalah fungsi transenden. Fungsi transenden ini kita akan bagi dalam 3 materi, yaitu fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan fungsi trigonometri. Sekarang kita akan memasuki fungsi eksponensial. Kita lihat rumus-rumus dasarnya. Yang ini namanya dasarnya, dan ini adalah pangkatnya. Apabila A pangkat M dikali A pangkat N, artinya bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi A pangkat M tambah N. Contoh, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Karena bilangan dasarnya sama yaitu 2, maka pangkatnya kita jumlahkan jadi 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 32. Jadi bisa juga kita buktikan langsung dari sini. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 4 ke 8 itu 32. Kemudian, apabila bilangan dasarnya sama, kemudian dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Jadi kebalikan yang dengan di atas. Kita lihat contohnya. 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 9, maka pangkatnya kita kurangi menjadi 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Selanjutnya, A pangkat M pangkat N. Artinya, bilangan eksponensial ini kita pangkatkan, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya yang dikalikan. Jadi misalkan 2 pangkat 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 2 pangkat 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 ke 8, 64. Jadi sama saja kalau dari sini. Ini kan 2 pangkat 3 itu 8, pangkat 2, 64. Selanjutnya, A kali B pangkat N. Jadi ini dua buah bilangan. Kita kalikan dulu, baru kita pangkatkan. Maka sama saja kalau bilangan itu kita pangkatkan satu-satu. Jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Misalnya ini 2 kali 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 2, 9. 4 kali 9 itu 36. Nih. 49, sorry. 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 2, 9. 9 kali 4, oh ini dia, 36 ya, sorry. Kemudian, bisa juga kalau kita lihat di sini, 2 kali 3 itu 6. 6 pangkat 2 juga 36. Ya. Kita lihat selanjutnya. Jadi, ini saya pikir sama saja dengan model di atas. Jadi, kalau A per B pangkat N, maka itu adalah A pangkat N dibagi B pangkat N. Ya, kita lihat contohnya seperti ini, 6 per 2 pangkat 2, maka itu sama dengan 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kemudian 6 pangkat 2, 36. 4 pangkat 2, 2 pangkat 2 itu 4. 36 bagi 4 itu sama dengan 9. Tentu saja ini kita bisa buktikan di sini bahwa 6 bagi 2 itu 3. 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian kita lihat A akar A pangkat N. Ya, perhatikan akar seperti ini yang tidak ada tulisan di sininya, itu berarti di sini adalah angka 2. Jadi akar pangkat 2 dari A pangkat N. Jadi A pangkat N per 2. Jadi N dibagi yang bilangan di sini. Kalau yang tidak ada tandanya begini, itu artinya di sini adalah angka 2. Jadi kalau kita lihat misalnya akar pangkat 2 atau akar dari 2 pangkat 6, itu sama dengan 2 pangkat 6 per 2, itu sama dengan 2 pangkat 3, itu sama dengan 2 pangkat 3 itu 8. Kalau kita lihat 2 pangkat 6, contoh yang di sini tadi, 2 pangkat 6 itu 64. Akar 64 itu adalah 8. Contoh selanjutnya, akar pangkat M dari A pangkat N. Ya, jadi A pangkat M dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per M. Jadi sama dengan di atas sini. Ya, kita lihat contohnya. A pangkat 2, akar pangkat 3, maksudnya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6, itu menjadi 2 pangkat 6 bagi 3.
Berarti menjadi 2 pangkat 2. Itu sama dengan 4. Kita lihat sedikit persamaan eksponensial ini. Misalnya soalnya begini. Cari nilai X dari 1/5 pangkat 2X min 4 sama dengan 125. Nah, sekarang kalau ini saya jadikan ke atas, berarti dia di bawah terus naikkan ke atas, dia menjadi 5 pangkat minus 2X plus 4. Jadi kalau kita naikkan di ke atas ya, ini menjadi 5 pangkat min 2X tambah 4. Ini 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Ya. Kemudian berarti sekarang karena bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya yang kita samakan di atas. Jadi ini sudah sama, berarti otomatis di atas juga sama. Berarti min 2X tambah 4 sama dengan 3. Lalu ini kita selesaikan, min 2X ini pindah ke sana min 1, maka X sama dengan setengah. Ya. Contoh selanjutnya, 1/6 pangkat min 3 tambah 2. Sama dengan 36 pangkat X tambah 1. 1/6. 6-nya kita naikkan menjadi 6 pangkat minus. 6 pangkat minus kita kalikan ini. 6 pangkat minus 1. Kalikan minusnya ini berarti 6 pangkat menjadi ini menjadi plus 3X. Ini menjadi min 2. Sementara bagian yang di sini 36. 36 itu adalah 6 pangkat 2. Ini pangkat 2 berarti di sini nanti 6 pangkat 2X tambah 2. Kita peroleh seperti ini. Jadi ini tadi 6 pangkat min 1, ini kita kalikan ke sini menjadi 3X min 2. Sementara ini 6 pangkat 2X tambah 2. Bilangan dasarnya sudah sama, berarti pangkatnya kita samakan. Maka kita akan tulis bahwa 3X min 2 sama dengan 2X plus 2. 2X-nya pindah ke sebelah sini menjadi tinggal X. Ininya pindah ke sebelah kanan menjadi 4, berarti X-nya sama dengan 4. Kita lihat contoh selanjutnya, 2 pangkat X plus 1 min 2 pangkat X sama dengan 32. Jadi caranya kita uraikan, ini 2X pangkat 2 pangkat X plus 1 menjadi 2 pangkat X dikali 2. Ya, jadi hasilnya seperti ini, 2 pangkat X. Kemudian 2 pangkat X kali 2 berarti masih ada sisa 2 di sini. Ini juga 2 pangkat X, kita faktor ke tadi ya. Jadi ini tinggal 1. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Kemudian 2 kurang 1 itu adalah 1. Berarti di sini tinggal 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini tinggal persamaannya seperti ini. Karena ini sudah 1. Maka karena 2-nya sama, artinya bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya juga sama. Berarti otomatis X sama dengan 5. Kita lihat lagi. 4 pangkat X tambah 1 min 8 kali 4 pangkat X min 1 sama dengan 32. Jadi identik yang di atas tadi, caranya ini kita faktorkan 4X dikali 4, min 8 kali 4X kali 4 pangkat min 1. 4 pangkat min 1 itu artinya seperempat. Jadi kalau kita lihat uraiannya seperti ini. Ya. Kemudian, ini seperempat, ini 8, berarti tinggal 2. Saya faktorkan, keluarkan 4 pangkat X, berarti 4 pangkat X dalam kurung 4 kurang 2. Jadi kita dapatkan seperti ini. Kemudian 4 min 2 itu adalah 2. 32 bagi 2 tinggal 16. Berarti di sini nanti 4 pangkat X sama dengan 16. Kemudian kita selesaikan bahwa 16 ini adalah 4 pangkat 2. Jadi 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 2. Jadi X sama dengan 2. Ya. Oke. Kita lihat contoh selanjutnya. 2 pangkat 3X plus 1 sama dengan 5 pangkat 3X plus 1. Lihat bilangan dasarnya belum sama, berarti kita harus modifikasi dulu atau harus kita uraikan dulu. Sama dengan sebelumnya, ini 2 pangkat 3X dikali 2 pangkat 1. Sementara ini 5 pangkat 3X kali 5 pangkat 1. Jadi kita lihat seperti ini. Kemudian, ini 2 pangkat 3X, yang ini pindah ke sebelah menjadi bagi 5 pangkat 3X, kemudian ini 5, kemudian ini pindah ke sebelah menjadi 5/2. Ya, 5/2.
Jadi kita tulis seperti 2 pangkat 3X dibagi 5 pangkat 3X sama dengan 5/2. Nah, sekarang ini saya gabung karena pangkatnya sama. Kemudian 5/2, kalau saya tulis ini saya balik jadi 1/1 bagi, ini menjadi 2/5. Ya, jadi 1/2/5 atau 2/5 pangkat minus 1. Jadi sama dengan 5/2. Sehingga ini bisa saya tulis dalam model seperti ini. 2/5 pangkat 3X sama dengan 2/5 pangkat minus 1. Ya, sehingga dari sini kita lihat bahwa bilangan dasarnya sudah sama, tinggal kita tulis 3X sama dengan minus 1. Dengan demikian kita peroleh X sama dengan minus 1. Ya, min sepertiga, maaf. Kita lihat contoh selanjutnya. 3 pangkat 3X min 1 tambah 3 pangkat 3X min 2 tambah 3 pangkat 3X min 3 sama dengan 13. Sekali lagi kita menguraikan seperti yang contoh-contoh sebelumnya. Ini menjadi 3 pangkat 3X kali 3 pangkat min 1. Ini menjadi 3 pangkat 3X kali 3 pangkat min 2. 3 pangkat 3X kali 3 pangkat min 3 sama dengan 13. 3 pangkat 3X-nya bisa kita faktorkan. Ya. 3 pangkat min 1 itu artinya sepertiga. 3 pangkat min 2 itu artinya 1/9. 3 pangkat min 3 itu artinya 1/27 sama dengan 13. Kita keluarkan 3 pangkat 3X, jadi tersisa di dalam 1/3, 1/9, 1/27. Ini kita samakan. Ya, ini kita samakan penyebutnya faktor 27. Supaya ini 27, ini kita kali 9. Ini juga kita kali 9. Kemudian supaya 27 ini kita kali 3. Ini juga 3. Sehingga nanti ini 9 tambah 3 tambah 1. Kita dapatkan 13. Ya. Jadi modelnya seperti ini. Ini menjadi 3 pangkat 3X kali 13/37 sama dengan 13/27 sama dengan 13. 13 di sini hilang. Berarti ini pindah ke sebelah menjadi 3 pangkat 3X sama dengan 27. Kemudian 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, bilangan dasarnya nanti sama. Nih, maka tinggal 3X sama dengan 3. 3X sama dengan 3 berarti kita akan peroleh X sama dengan 1. Kita lihat contoh berikut selanjutnya. Nih, 3 pangkat 4X tambah 9 pangkat X plus 2 dibagi 3 sama dengan 6 kali 4 pangkat X tambah 1 min 9 pangkat X plus 1 dibagi 2. Ya, caranya adalah kita kumpulkan yang 4 pangkat X di sebelah kiri, kita kumpulkan yang 9 pangkat X di sebelah kanan. Kemudian yang ini 4 pangkat X dikali 4 pangkat 1. Berarti kalau kita lihat di sini yang bagian ini, 4 pangkat X dikali 4 pangkat 1 berarti 4. Ada 4-nya, 4 kali 6, 24. Jadi nanti di sini 24 dikali 4 pangkat X. Jadi kalau kita pindahkan ke sebelah kiri jadi gini. Ya. Sementara yang ini min 9 pangkat X plus 1/2. Ini berasal dari 9 pangkat X dikali 9. Makanya muncul ini. Sementara yang 81 ini berasal dari 9 pangkat X kali 9 pangkat 2. Makanya 81. Kemudian, karena ini minusnya banyak, jadi lebih banyak yang komponen minus daripada plus, semua persamaan ini saya kalikan dengan minus 1. Sehingga ini menjadi plus, plus, plus. Ini yang jadi minus. Ya, jadi tinggal yang minusnya di sini. Yang lainnya plus. Kemudian ini saya faktorkan 4 pangkat X. Jadi 4 pangkat X. Ini yang tadi jadi plus. Ini saya kurangi ini. Ini sebelah sini saya faktorkan 9 pangkat X. Semua jadi plus di sini. Berarti 81/3 itu 27. Kemudian plus 9/2. Kemudian kita lanjutkan. 24 kurang 3 itu adalah 21. Ya, 21. Kemudian 4 itu adalah 2 pangkat 2. Berarti ini jadi 2 pangkat 2X. 2 pangkat 2X dikali 21. Kemudian yang di dalam sini kita selesaikan, nanti kita akan peroleh 63/2 yang sebelah sini. Ya, 63/2. Kemudian 9 ini 3 pangkat 2. Jadi ini 3 pangkat 2X. Sehingga kita peroleh seperti ini. Saya ulangi, 2 pangkat 2X itu berasal dari 2 pangkat 2 kali X. Makanya 2 pangkat 2X.
24 kurang 3 itu adalah 21. 3 pangkat 2X itu adalah 3 pangkat 2 kali X, berarti 3 pangkat 2X. Sementara 63 per 2 berasal dari ini. Yaitu 2 kali 27, 54 tambah 9. Ya, 63 bagi 2. Kita lanjutkan. Ya. Jadi, ini 21. Ini 63 per 2. Jadi kalau kita 63 bagi 21 itu dapat 3. Jadi tinggal 3 per 2. Kemudian, yang ini kita pindahkan ke sebelah. Ya, jadi 2, jadi modelnya seperti ini. 2 pangkat 2X per 3 pangkat 2X sama dengan 3 per 2. Kemudian ini kita faktorkan, ini kita bisa tuliskan 2 per 3 pangkat 2X. Sementara 3 per 2 ini kita tulis 2 per 3 pangkat minus 1. Ya, ini kita tulis seperti ini. 2 per 3 pangkat 2X sama dengan 2 per 3 pangkat minus 1. Nah, kita ketemu sekarang di sini adalah bahwa bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya juga harus sama. Maka 2X sama dengan min 1, atau X sama dengan minus setengah. Kita lihat contoh yang selanjutnya. 2 pangkat X ditambah 3 pangkat X min 2 sama dengan 3 pangkat X min 2 pangkat X plus 1. Kita lihat. Kita uraikan ya. Jadi 2 pangkat X sama dengan sebelumnya 3 pangkat X, 3 pangkat min 2, 3 pangkat X min 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu adalah 2. Kemudian kita kumpulkan atau kita masukkan nilai-nilainya ini. Jadi 3 pangkat min 2 itu 1/9. Kemudian 3 pangkat X, kemudian 2 pangkat 2X. Yang 2 pangkat X ini kita pindah ke sebelah. Di sini 1 pangkat 2X. Ini kita pindah ke sebelah kiri menjadi tambah 2 pangkat 2X menjadi 3 pangkat 2X. Ya, sementara di sini 3 pangkat X. Ini juga 3 pangkat X. Kita faktorkan. 1 ini pindah ke sebelah kanan jadi 1/9. Jadi kita tulis seperti ini. Ya. Kemudian 2 pangkat X. Di sini 3 pangkat X. Jadi 2/3-nya nanti kita pindahkan ke sini. Ya, kemudian 1 kurang 1/9, kita samakan penyebutnya, berarti 9 kurang 1, 8, ini berarti 8/9. Jadi kalau kita lihat seperti ini 3, tetap ini 2 per X, ini 3 per X, pindah ke sebelah nanti ya. Oke. Kemudian dari sini, ini kita pindahkan, 2/3. Kemudian ini kita pindahkan ke sebelah, 8 bagi 3 kali 9. 8 itu 2 pangkat 3. 9 itu 3 pangkat 2. Masih ada 3 pangkat 1, berarti ini 3 pangkat 3. Berarti ini bisa saya tulis 2/3 pangkat 3. Ya, jadi bisa saya tulis seperti ini jadinya. Ya. Dengan demikian, bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya juga sama. Artinya kita peroleh bahwa X sama dengan 3. Pertemuan kita kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.